Good
semua, Bu. Hadir semua, alhamdulillah. Kelompok 2 dilihat teman-temannya. Galang tidak hadir, Bu. Galang tidak hadir. Kenapa Galang tidak hadir? Karena sakit. Sakit. Untuk teman kalian yang sakit, kita doakan semoga teman kalian cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Coba kelompok 3 dilihat teman-temannya. Bagaimana? Hadir semua. Hadir semua, alhamdulillah. Baiklah anak-anak, masih ingatkah kalian dengan pembelajaran kita kemarin? Masih. Kita kemarin belajar tentang apa? Sumber bunyi. Sumber bunyi. Coba masih ingatkah kalian dengan apa yang dimaksud dengan sumber bunyi? Benda-benda yang menghasilkan bunyi. Ya, pintar sekali. Jadi sumber bunyi adalah semua benda yang menghasilkan Bunyi. Contohnya apa, Nana? Angklung. Angklung yang digetarkan, pintar Eli. Contoh lainnya coba. Gitar yang dipetik, pintar sekali. Piano yang ditekan. Iya, piano yang dimainkan itu juga termasuk sumber Bunyi. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat bunyi, terutama untuk media perambatan bunyi. Kita akan belajar tentang media perambatan bunyi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah percobaan kalian mampu menguji sifat-sifat bunyi merambat dengan lengkap. Kemudian ibaratkan kalian juga mampu menulis diagram laporan tentang sifat-sifat bunyi merambat dengan sistematis. Kemudian kalian setelah membaca teks tentang sikap menghadapi musim hujan, kalian semuanya mampu menganalisis gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Kemudian yang terakhir, setelah kalian nanti membaca teks tentang sikap menghadapi musim hujan, kalian mampu menulis diagram gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Nah, anak-anak, ini Bu Rika punya video tentang hilangnya sebuah kapal. Coba kalian lihat dulu beritanya ya, anak-anak ya. Berita tentang hilangnya sebuah kapal. Kita lihat bersama Kapal motor Sinar Bangun yang tenggelam di Danau Badan SAR Nasional atau Basarnas menerapkan berbagai upaya pencarian manual hingga menggunakan alat bantu. Kedalaman danau total mencapai 505 meter, membuat pencarian ini menemui kendala. Di awal tenggelamnya KM Sinar Bangun, Basarnas menurunkan sejumlah penyelam ke sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun. Namun tak berbuah hasil karena kemampuan penyelam hanya sampai kedalaman 50 meter. Tim SAR lalu mengerahkan alat pencarian berupa Remotely Operated Vehicle atau ROV yang mampu melakukan pengamatan hingga kedalaman 200 meter. Karena tanpa hasil dengan ROV, tim SAR kemudian menurunkan alat yang dinamakan Multi Beam Sight Scan Sonar milik Pusat Oceanografi Tni Angkatan Laut yang mampu mendeteksi benda hingga kedalaman 600 meter. Namun alat ini juga tidak berhasil mendeteksi keberadaan kapal motor Sinar Bangun yang tenggelam. Karena itu Basarnas kemudian menurunkan Multi Beam Echo Sounder yang dapat mendeteksi hingga kedalaman 2000 meter. Alat terakhir ini yang kemudian menemukan benda yang diduga sebagai kapal motor Sinar Bangun di kedalaman 400 meter. Nah, anak-anak, itu tadi video tentang hilangnya sebuah kapal. Kira-kira jika ada kapal yang tenggelam, bagaimana cara kalian mencarinya? Penyelam. Eli, kata Eli
manusia itu mempunyai kemampuan yang terbatas untuk sampai ke dasar laut. Lalu bagaimana kira-kira caranya? Dengan menggunakan suatu alat. Iya, betul sekali. Jadi bisa menggunakan alat yang disebut dengan sistem sonar. Apa itu sistem sonar? Sistem sonar itu suatu alat yang bisa mengeluarkan gelombang bunyi ke dasar laut. Jadi nanti gelombang bunyinya itu akan memantul ketika mengenai kapal yang tenggelam. Paham kalian anak-anak? Nah, itu tadi salah satu contoh dari pemanfaatan media perambatan bunyi dengan melalui zat cair. Iya, pintar sekali. Kemarin sudah pernah Bu Rika bahas sedikit tentang media perambatan bunyi. Coba, kalian masih ingat tidak? Media perambatan bunyi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, bunyi bisa merambat melalui gas, pintar. Kemudian yang kedua, bunyi bisa merambat melalui benda cair. Kemudian yang ketiga, bunyi juga bisa merambat melalui benda pintar semuanya. Sekarang contohnya, kalau tadi kita sudah lihat pemanfaatan dari media perambatan bunyi melalui zat cair. Coba sekarang siapa yang bisa menyebutkan contoh dari media perambatan bunyi melalui zat padat? Contoh dalam kehidupan sehari-hari contohnya apa? Iya, meja yang dipukul. Pintar sekali. Itu adalah pemanfaatan media perambatan bunyi melalui benda padat. Iya. Kalau misalnya contoh pemanfaatan media perambatan bunyi melalui gas, siapa yang berbicara? Pintar Eli. Berbicara, ketika Bu Rika berbicara di ruang terbuka seperti ini, kalian terdengar apa tidak suara Bu Rika? Iya, itu tadi salah satu contoh pemanfaatan media perambatan bunyi ya. Nah, setelah ini kita akan melakukan percobaan untuk membuktikan media perambatan bunyi. Untuk alat dan bahannya, kemarin sudah pernah saya bicarakan dengan kalian. Kalian membawa ya alat dan bahannya? Iya, alat dan bahannya adalah selang plastik. Kemudian yang kedua 2 gelas plastik, benang, ember yang sudah berisi air, corong, dan yang terakhir adalah batu. Nanti pada percobaan ini untuk kelompok 1, kalian akan mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara. Alat dan bahannya adalah selang plastik. Kemudian langkah kerjanya adalah pegang salah satu ujung selang, kemudian minta temanmu memegang ujung selang yang lainnya. Kemudian dekatkan ujung selang ke telinga. Kemudian mintalah temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. Kemudian dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Itu untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, tugas kalian adalah untuk mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Alat dan bahannya adalah gelas plastik, benang, dan paku. Langkah kerja kalian nanti, buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Kemudian potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. Masukkan benang ke dalam gelas plastik. Kemudian lubangi kecil di dasarnya. Buatlah simpul agar tidak lepas. Selanjutnya kalian nanti salah satunya adalah berbicara pada gelas plastik. Untuk teman yang lainnya nanti kalian mendengarkan pada gelas plastik yang satunya. Nanti kalian buktikan terdengar apa
kemudian batu dan corong. Caranya adalah kalian isi ember dengan air, kemudian masukkan corong ke dalamnya, ketuk-ketuk ember dengan batu. Kalian buktikan apakah benar apa tidak. Setelah itu tugas kalian adalah mengisi tabel percobaan yang ada di buku kalian masing-masing. Bagaimana sampai di sini? Paham? Paham. Sudah siap melakukan percobaan? Sudah. Jika sudah siap, mari kita lakukan percobaan. Disiapkan alat dan bahannya. Sekarang coba satu anak perwakilan dari kelompoknya masing-masing kalian presentasikan hasil dari percobaan yang sudah kalian lakukan. Bagaimana? Siap ya? Ya. Kelompok satu, siapa yang mewakili? Coba dibaca ke depan. Bacakan ke depan hasil percobaannya. Yang lainnya didengarkan ya. Percobaan 1. Nama percobaan perambatan bunyi. Tujuan percobaan membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda gas. Alat-alat yang dibutuhkan: selang plastik, perangkat kerja. Pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya. 2. Dekatkan ujung selang ke telinga. 3. Minta temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. 4. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Kesimpulan dari percobaan 1, bunyi dapat merambat melalui benda gas. Iya, tepuk tangan buat kelompok satu. Jadi kesimpulannya dari kelompok satu tadi, bunyi bisa merambat melalui benda gas. Coba Indra, jika temannya maju ke depan, kamu dengarkan ya, jangan ngobrol saja. Ya, lanjutnya kelompok 2 siapa yang akan mewakili? Silakan maju ke depan. Dibaca yang keras. Percobaan 2. Nama percobaan perambatan bunyi. Tujuan percobaan membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat. Alat-alat yang dibutuhkan: gelas, benang, plastik, 4 buah kasur, paku. Gurumu yang akan menggunakannya. Langkah kerja: 1. Buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. 2. Potonglah tali kasur sepanjang 2-3 meter. 3. Masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil.
biar bawahnya terendam. 3. Usahakan jarum tidak menempel pada ember. 4. Minta bantuan temanmu mengetuk salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. 5. Sementara itu dekatkan telingamu pada bagian atas dorong. 6. Dengarkan dan catat hasilnya. Kesimpulan, bunyi dapat merambat melalui benda cair. Iya, pintar. Tepuk tangan. Jadi kesimpulan yang didapatkan dari percobaan kelompok 3 adalah bunyi dapat merambat melalui benda cair. Nah, anak-anak, dari yang kita pelajari ini tadi, bisa kita ambil kesimpulan. Kesimpulan apa yang bisa kalian dapatkan? Bu, Iya, silakan Rima. sifat-sifat bunyi dibedakan menjadi 3. Iya, apa saja? Bunyi bisa merambat melalui benda gas. Betul. 2. Bunyi bisa merambat melalui benda padat. 3. Bunyi bisa merambat melalui benda cair. Iya, pintar sekali untuk Rima. Kemudian selain itu, kesimpulan apa yang bisa kalian dapatkan? Bunyi bisa tidak merambat melalui ruang hampa? Tidak. Bisa. Kenapa bunyi tidak bisa merambat melalui ruang hampa? Karena di ruang hampa tidak ada udara. Iya, pintar sekali Abel. Karena di ruang hampa itu tidak ada udara, sehingga bunyi tidak bisa merambat. Kemudian kesimpulan apa lagi yang bisa kalian dapatkan? Bunyi bisa paling cepat merambat melalui benda apa? Padat. Benda padat. Iya, pintar Eli. Jadi bunyi itu paling cepat merambat melalui benda padat. Sini sudah diberikan tuliskan untuk kesimpulannya. Coba kalian perhatikan di depan sini. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah sifat-sifat bunyi dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah bunyi merambat melalui benda gas atau udara. Yang kedua, bunyi merambat melalui benda padat. Yang ketiga adalah bunyi merambat melalui benda cair. Kemudian, bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ruang hampa adalah ruang yang tidak memiliki udara melalui partikel-partikel lain di dalamnya, sehingga bunyi tidak bisa merambat. Contoh ruang hampa adalah ruang angkasa. Kemudian, sesuai percobaan yang telah kalian lakukan tadi, bunyi merambat paling cepat melalui benda padat. Benda padat memiliki jarak partikel-partikel yang sangat rapat yang menyebabkan bunyi merambat lebih cepat. Dari kesimpulan ini yang sudah kita buat seperti ini, kesimpulan ini terdiri dari berapa paragraf, anak? 3 paragraf. Dalam setiap paragraf tentu ada apa? Iya, pintar. Ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemarin sudah pernah kita bahas mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Coba masih ingat tidak kalian apa sih yang dinamakan dengan gagasan pokok? Kalimat utama pada suatu paragraf. Iya, betul sekali, pintar. Gagasan pokok adalah kalimat utama yang ada pada suatu paragraf. Kemudian siapa di antara kalian yang masih ingat apa yang dimaksud dengan gagasan pendukung? Ya, Bu. Iya, Chandra. Gagasan pendukung gagasan yang menjelaskan gagasan pokok. Pintar. Gagasan pendukung adalah gagasan yang menjelaskan tentang gagasan pokok. Betul sekali.
Terima kasih Mbak Reva. Coba anak-anak, tugas kalian selanjutnya adalah kalian cari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf yang ada di buku kalian tadi. Setelah kalian temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kalian masukkan ke dalam peta pikiran. Sekarang coba kalian kerjakan. Melalui Google Form. Linknya setelah ini akan diberikan share di grup kelas kalian di HP kalian masing-masing ya. Nah, pembelajaran hari ini sudah berakhir. Coba hari ini tadi kita belajar tentang apa sih? Sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi berdasarkan bunyi ya. Terus kita tadi belajar apa lagi? Iya, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Benar. Kemudian manfaatnya. Manfaat kita belajar hari ini manfaatnya apa, anak? Kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, benar. Anak-anak, untuk besok kita akan belajar tentang bagian-bagian dari telinga. Jadi nanti kalian di rumah bisa membaca buku kalian masing-masing bagian-bagian dari telinga. Sebelum kita pulang, kita nyanyi lagu Gundul-Gundul Pacul bersama-sama. Silakan berdiri. Siap, Baji. Berdoa